sama-sama kita akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mendapatkan satu pesan yang dahsyat dari Tuhan hari ini, amin. Mari persiapkan hatimu, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari indah ini Tuhan yang Kau ciptakan buat setiap kami. Kami boleh bersama-sama kembali Tuhan hadir menyaksikan, mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Biar hari ini Tuhan kami mau bersuka cita karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji menyembah Dia katakan amin. Haleluya. Hari ini sama-sama kita mau nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersuka cita sebab Dia lahir membawa sukacita buat setiap kita, amin. Joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfolds like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of double way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Sukacita kami Tuhan. Joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfolds like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of double way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Bawa sukacita buat setiap kami Tuhan, nyatakan. You bring us joy, we adore Thee, adore Thee. You bring us joy, we adore Thee, adore Thee. Say, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfolds like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of double way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfolds like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of double way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of Kami nyatakan sukacita kami Tuhan. Let's say You bring us joy, You bring us joy, we adore Thee, You bring us joy, we adore Thee. You bring us joy, You bring us joy, we adore Thee, adore Thee, we adore Thee. We adore Thee. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Mari sama-sama kita mau lebih lagi naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menari buat Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembus
persiapkan hati. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang pertama mengasihi setiap pribadi kami. Ini kami datang Tuhan. I still remember the place you found me, and I surrender when your grace cover my shame and so my need. You gave me hope, hope and a future. My heart is yours now and forever. I am loved only because you first loved me. Thank you, Jesus. And I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. Your sacrifice. Your sacrifice is overwhelming, suffer and die because you love me. I'm alive only through Christ who first loved me. Come on, say, and I love you, Lord Jesus. And I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. Biar yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I
Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because say nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. Nothing can take me away. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. Say I am yours. I am yours. I am yours. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur kalau di pagi hari ini kami boleh bertemu, berkumpul bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Puji Tuhan kalau di hari Minggu ini kita boleh berjumpa lagi dalam khotbah online, ibadah online daripada Home Sisi. Bapak Ibu Saudaraku, tema hari ini adalah mengatasi keletihan mental. Bapak Ibu, ternyata setiap manusia itu pasti menghadapi yang namanya keletihan mental. Para rohaniawan, hamba-hamba Tuhan bisa juga mengalami yang namanya keletihan mental. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, salah satu ciri orang yang mengalami keletihan mental adalah perasaan tidak berharga, ya, perasaan tidak berharga dan ingin cepat mati. Ya. Nah, hal ini ternyata sudah pernah dialami atau pernah dialami oleh Nabi Elia pada satu saat di dalam pelayanannya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 bahkan dikatakan ketika itu Elia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel, ya. Ratu Isabel mengejar dan sehingga Nabi Elia mengalami depresi. Dan sempat berteriak di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 itu dikatakan kemudian ia ingin mati katanya, ya kan? Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita akan belajar tentang sebab keletihan mental yang dialami oleh Elia. Dan kita juga akan belajar bagaimana Elia bisa mengatasi keletihan mental ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita akan membahas di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 22, ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 22 dalam perikop Elia ke Gunung Horeb. Ya, tentunya saya izin tidak akan membacakan secara keseluruhan ayat ini, namun saya berharap Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, rekan-rekan terkasih dan jemaat Home Sisi dimanapun berada dapat membaca secara keseluruhan ayat ini.
Ya, baik. Bapak Ibu Saudaraku, paling tidak ada 4 sebab Elia mengalami yang namanya keletihan mental. Ya, yang pertama, bahwa Elia menghadapi ancaman yang nyata. Ya, kalau kita dibaca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2, 1 Raja-Raja 19 ayat 2, dikatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya, jadi nampaknya Isabel sudah menunggu untuk mencari Elia. Setelah ia mendengar bahwa para nabi Baal itu dikalahkan oleh Elia, Isabel benar-benar menyatakan ancamannya. Ancaman ini nyata, serius. Sebab apa? Sebab menyangkut hidup dan mati daripada Elia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, seringkali kita juga mengalami yang namanya ketakutan. Kita juga menjadi sangat ketakutan ketika ada ancaman-ancaman yang serius dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang mengancam kita. Mungkin ada orang yang berusaha menjatuhkan karir kita. Mungkin ada orang yang mau mengguna-guna kita. Ya, kalau iman kita sedang drop, kita bisa seperti Elia. Kita bisa seperti Elia ketika menghadapi ancaman, kita melupakan pemeliharaan Tuhan dan dikuasai oleh ketakutan. Yang pertama ada ancaman yang nyata. Yang kedua, Elia mengalami yang namanya burnout, ya, atau terbakar habis. Elia mengalami sebuah keadaan mental yang disebut terbakar habis. Ia lelah, letih, ya, secara fisik dan mental. Ya. Kenapa? Karena sehabis bertempur, ya, dengan para nabi Baal itu, ya, dalam kontes doa di Gunung Karmel, belum sempat ia bernafas, ya, ia sudah dikejar oleh Isabel. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup kita, terkadang tanpa kita sadari, kita terus bekerja tanpa pernah mengambil waktu untuk istirahat, waktu untuk bersantai. Kita juga mungkin bisa mengalami fenomena burnout ini, saudaraku. Ya, kita juga merasa capek secara fisik, secara mental, dan juga spiritual. Atau mungkin saja kita terlalu banyak mengalami berbagai macam masalah yang tiada berhenti. Masalah 1 belum selesai, masalah 2, masalah 3, dan seterusnya. Ini terus. Ini akan membuat kita merasa capek secara fisik, secara mental, dan juga spiritual. Elia mengalami yang namanya burnout. Dan juga kita pasti pernah mengalami hal seperti ini, di mana kita mengalami yang namanya burnout. Bapak Ibu Saudaraku, 4 sebab yang kenapa Elia mengalami keletihan mental. Yang pertama tadi ada ancaman yang nyata. Yang kedua, Elia mengalami burnout. Yang ketiga, Elia memiliki harapan yang tidak realistis. Ya, ada penafsir yang mengatakan bahwa Elia mengalami keletihan mental dan kekecewaan yang amat sangat karena ia memiliki harapan yang tidak realistis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Elia mungkin berharap bahwa setelah nabi-nabi Baal itu dibinasakan, maka Ahab, ya, dan Isabel kemudian bertobat. Ya, kemudian Isabel dan Ahab itu kemudian membawa orang-orang Israel untuk bertobat. Tapi kenyataannya hal itu tidak terjadi. Maka kecewa beratlah Elia. Ia merasa apa? Pekerjaannya sia-sia, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih. Dalam hidup ini kita perlu yang namanya memanage ekspektasi. Katakan amin. Elia mengalami yang namanya memiliki harapan yang tidak realistis. Dan ketika harapan itu tidak terjadi, dia merasa kecewa. Bukankah di dalam hidup kita juga sering mengalami hal-hal seperti ini? Ketika kita memiliki ekspektasi terhadap pekerjaan, ekspektasi terhadap prestasi, terhadap pasangan hidup, terhadap siapapun juga, ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang ada adalah kita kecewa. Dan kekecewaan itu akan membuat keletihan mental itu terjadi. Dan Elia mengalami ini.
Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dalam hidup ini jangan pernah kecewa. Kalau bekerja tidak seperti yang kita harapkan, kalau melayani tidak seperti yang kita harapkan, kalau kita memiliki pasangan hidup tidak seperti yang kita harapkan, kita harus memanage ekspektasi kita. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Kenapa? Karena Ia tahu, Ia lebih tahu daripada kita. Katakan amin. Yang keempat, kenapa Elia mengalami keletihan mental? Yang keempat, Elia mengalami yang namanya mengasihani diri sendiri, self pity. Ya, ayat 4b, ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4b. Dikatakan begini, yang tadi saya bacakan ya. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Pada puncak keletihan dan keputusasaannya, Elia diliputi perasaan mengasihani diri sendiri. Ketika ia mengasihani dirinya sendiri, ia menjadi seorang yang bermental victim. Dia menjadi seorang yang bermental korban. Ia merasa bahwa dirinya adalah sebagai korban keadaan, sehingga nggak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa oleh karena itu lebih baik ia mati saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak orang yang mengalami keletihan mental karena mengasihani diri sendiri atau self pity. Ketika orang-orang seperti ini memiliki mental yang seperti ini, mental menjadi korban, ya, mental seorang yang menjadi victim, tidak akan pernah bisa mengatasi keadaan sulit yang dihadapinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Elia mengalami keletihan mental karena satu, ada ancaman yang nyata, kedua, dia mengalami yang namanya burnout, ketiga, dia tidak bisa memanage ekspektasinya atau harapannya yang tidak realistis, dan yang keempat adalah dia self pity, mengasihani diri sendiri. Nah, kemudian kenapa ya Elia bisa berhasil mengatasi itu semua? Nah, ini yang kita harus pelajari ya, tentunya di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 22 ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, ya, kalau kita membaca, ya, Elia berhasil mengatasi keletihan mental ini karena ada yang pertama adalah satu, istirahat, rest, ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8b saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ya, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kali dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Ayat 8, ya, dikatakan, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, resep pertama ya di dalam Nabi Elia itu mengatasi kelemahannya, dia adalah dia beristirahat. Orang yang resep pertama bagaimana dia mengatasi keletihan mental adalah istirahat. Terapi pertama yang diberikan Allah kepada Elia adalah ia dibiarkan tertidur di bawah pohon arar. Istirahat. Dengan tidur istirahat, Elia bisa menemukan kembali keseimbangan fisik, mental, dan spiritualnya. Sehingga ketika bangun, ia menjadi lebih segar. Ya, ketika bangun dalam istirahat, ya, dia menjadi lebih fresh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam istirahat itu sendiri, ya, itu ada dua yang terjadi. Yang pertama adalah refreshment. Ya, seperti istirahat orang, setelah istirahat orang akan mengalami keadaan yang kembali segar, ya. Itu namanya refreshment. Nah, setelah dia segar, baru dia bisa produktif kembali. Yang kedua, di dalam istirahat, dia dalam istirahat manusia itu akan menemukan keadaan rileks, saudaraku, ya, atau santai. Nah, keadaan ini dibutuhkan untuk kembali memulihkan kondisi dirinya yang tadinya telah terbakar habis. Dalam keadaan rileks, ya, otak manusia berada pada gelombang alfa, sehingga manusia akan mengalami yang namanya kegembiraan. Dan kegembiraan bisa menjadi modal
untuk berkarya yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Elia mengatasi kelemahannya, keletihan mentalnya adalah dengan rest. Yang kedua, Elia mengatasi keletihan mentalnya adalah dengan menemukan Tuhan kembali. Rediscover God. Oke, kita baca dalam ayat 9 sampai dengan 13. Dalam perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Ya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Setelah Elia itu cukup kuat, bisa berjalan 40 hari menuju Gunung Horeb, ya. Di sana dalam hembusan angin sepoi-sepoi, Elia bertemu dengan Tuhan. Seringkali Tuhan menemui kita bukan dalam angin badai. Seringkali Tuhan mendatangi kita justru dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi. Artinya apa? Artinya dalam sebuah peristiwa yang normal-normal saja. Peristiwa yang biasa-biasa saja. Ya. Dan seringkali ya Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan keseharian kita. Artinya orang-orang yang mengalami keletihan mental, mari temukan Tuhan. Discover God. Menemukan Tuhan kembali di dalam kehidupan yang biasa-biasa saja kita temukan. Mungkin waktu kita saat teduh, mungkin waktu kita berjalan, mungkin waktu kita ada saat bertemu dengan keluarga. Temukan Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kita. Yang ketiga, Elia mengatasi keletihan mentalnya, ya, ketika dia ada tugas yang dia bisa ambil lagi. Ya, kita baca dari ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ayat 17. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Yang ketiga adalah reassignment. Ada penugasan kembali. Setelah pertemuan, setelah menemukan Tuhan, ya, Elia kembali diingatkan akan tugasnya yang belum selesai. Ya, kalau di sini dikatakan di ayat 15 ada tugas, ada 15 sampai 17 sampai 16, maaf. Elia mengurapi Hazael harus mengurapi Hazael ya menjadi raja Aram. Dan Elia harus mengurapi Yehu menjadi raja Israel. Elia harus mengurapi Elisa menjadi penggantinya. Ini berarti apa? Bahwa Elia dianggap sudah pulih oleh Tuhan, maka dia harus kembali melayani. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, ketika kita menghadapi keletihan mental, sama seperti Elia mengalami keletihan mental. Yang pertama, kita harus beristirahat. Yang kedua, temukan Tuhan kembali. Yang ketiga, ambil lagi tanggung jawab. Ambil lagi tanggung jawab. Kerjakan tugas kita. Kita harus kerja keras buat pelayanan, buat pekerjaan kita itu. Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh dan bekerja secara excellent. Ya, kita harus mengambil waktu sejenak untuk istirahat dan rileks. Yes, agar bisa pulih kembali. Tapi setelah itu, mari ambil lagi tanggung jawab itu. Kerjakan kembali.
Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Katakan amin. Keempat, Elia mengatasi keletihan mentalnya adalah dia membangun hubungan. Dia memiliki relationship dengan teman. Ya, di sini kita bisa melihat di dalam ayat 18 sampai dengan 21, ya. Setelah Elia itu burn out, ya, Allah kemudian menyatakan bahwa ternyata di ayat 18 dikatakan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Wow, jadi ternyata selain daripada Elia, masih ada 7.000 orang di Israel yang tidak ikut menyembah Baal. Elia merasa memiliki teman. Dan kemudian kalau kita baca dalam 19-21, Elia ketika dia mengurapi Elisa, ini menjadi teman. Saudaraku, hari ini ketika engkau menghadapi keletihan mental, bangun hubungan dengan teman-teman yang kau percayai. Teman-teman yang membangun hidupmu. Kenapa? Karena teman itu bisa diajak untuk berbagi beban. Karena teman itu bisa diajak untuk bertukar pikiran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Elia menemukan kestabilan emosi dan spiritualnya sejak ia mengetahui bahwa ada 7.000 orang Israel yang sejalan dengannya. Dan ketika ia mulai membangun hubungan dengan Elisa sebagai mentinya, dia mulai mementor. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, hari ini bagaimana kondisimu? Apakah engkau orang-orang yang termasuk mengalami keletihan mental? Atau hari ini engkau hamba-hamba Tuhan, engkau pendeta, engkau melayani, engkau sibuk melayani, dan akhirnya engkau mendapati dirimu bahwa Tuhan, aku capek, aku letih, aku gak bersemangat lagi. Hari ini mari temukan 4R tadi. Rest, rediscover God, reassignment, dan build a relationship. Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kita alami hari ini, percayalah, Tuhan Maha Kuasa. Rencananya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Dia tahu segala pergumulan, segala masalah, segala keletihanmu. Dia sangat-sangat mengerti. Hampiri dia dan lakukan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kami belajar Tuhan hari ini dari Elia. Bagaimana Elia hari itu dia mengalami keletihan mental. Banyak hal yang dia hadapi dalam keletihan mentalnya Tuhan. Dia mengalami yang namanya ancaman. Dia mengalami yang namanya burnout. Dia memiliki harapan yang tidak realistis. Ya, tidak realistis, bahkan dia tidak mampu memanage ekspektasinya. Bahkan Tuhan, dia sampai pada satu kondisi mengasihani diri sendiri. Mungkin hari ini ada di antara kami yang seperti itu. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau katakan, kami letih Tuhan. Kami mau ambil bagian kami, yaitu Tuhan, kami mau istirahat. Karena kami tahu saat kami rest Tuhan, kami tahu ada refreshment di sana, ada penyegaran di sana, ada relax di sana. Dan ketika Tuhan kami, yang kedua kami juga mau menemukan Engkau kembali dalam kehidupan kami. Bersekutu dengan Engkau, memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, sehingga ketika kami disegarkan secara fisik, maka secara spiritual kami dapat Tuhan berkomunikasi, memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Dan kami Tuhan mau memiliki Tuhan ketika Engkau pulihkan, kami mau melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Bahkan yang terakhir Tuhan, kami mau membangun hubungan dengan teman-teman yang selama ini menjagai kami, yang selama ini mendoakan kami, menjadi teman berbagi beban, menjadi teman yang bisa bertukar pikiran. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan hari ini kami diingatkan Tuhan, untuk kami tetap menang. Elia bisa menang, kami pun bisa menang. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, 'cause you are worthy
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus serta penghiburan daripada Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan setelah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Selalu mencintai Tuhan. Jangan menghakimi dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau layak besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk jemaat Home Sisi yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.